Dan pemirsa, melonjaknya tagihan listrik membuat warga Depok, Jawa Barat resah dan beramai-ramai mendatangi kantor PLN. PT PLN menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk pengguna daya 450 dan 900 volt ampere. Sementara Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI meminta PLN agar bersikap terbuka. Kesalahannya kan dari PLN, bukan dari saya. Jangan tembak aja. Jangan nutupin gitu. Puluhan warga protes dan mendatangi kantor PLN di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat untuk mendapat kejelasan tentang tagihan tarif listrik yang dinilai tak wajar. Bapak yang bilang mohon maaf, orang komplain ini pembayarannya tinggi. Itu diselesaikan. Sia-sia, pihak PLN kantor cabang Sukmajaya tak bisa memberikan keterangan. Warga kecewa karena lonjakan tagihan listrik ini dirasa sangat memberatkan. Beberapa warga mengaku tagihan listrik mereka pada bulan Juni ini naik hingga lebih dari 300%. Saya nggak tapi pemakaian normal? Normal. Ya kalau naik 200-300 oke, saya masih ngerti. Tapi kalau misalnya 4 juta, Terus 4 juta ya nggak mungkin lah. kaget Bang? Harus bayar 394. Nah itu rumah ditempatin nggak? Rumah kosong, kita punya kontrakan 4 pintu tapi kosong. Kosong? Iya, Itu jarang dipakai listriknya? jarang Bang. Kaget Ya malam aja lampu-lampu. Terus gimana? Menanggapi hal ini, PT PLN kembali menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk pengguna daya 450 dan 900 volt per ampere. Direktur Niaga dan Manajemen PLN menjelaskan kenaikan tarif murni dari kenaikan pemakaian pengguna listrik pada bulan April dan Mei lalu. Kita pada waktu bulan Maret dan bulan April melakukan pencatatan meter yang dipakai oleh pelanggan itu melalui rata-rata 3 bulan ke belakang. Nah, 3 bulan ke belakang ini adalah pemakaian yang normal dia, yang dimana dia bekerja di kantor, hidup seperti biasa. Jadi pemakaian 3 bulan kita hitung mulai dari Desember, Januari, Februari gitu 3 bulan ke belakang. Tapi pada waktu COVID kan kebanyakan polanya berbeda. Sebagian besar itu bekerjanya di rumah, sehingga pemakaian mereka melonjak. Kisruh melonjaknya tagihan listrik membuat warga dilema. Membayar tagihan tentu sangat mahal. Namun bila tidak membayar, tentu akan didenda, bahkan berujung pemutusan aliran listrik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bersama kami bergabung Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI melalui sambungan Skype. Pak Tulus, saat ini sudah berapa banyak keluhan atau aduan kepada YLKI terkait melonjaknya tagihan listrik? Ya, sebenarnya kan memang kalau kita bicara banyak sedikitnya, PLN mengatakan dalam satu presentasi yang saya ikuti kemarin di Ditjen Listrik, itu memang ada sekitar 1,9 juta pelanggan PLN yang akan berpotensi melambung tagihannya. Nah, ini saya kira memang harus diantisipasi baik oleh PLN dan ataupun oleh masyarakat yang khususnya kalau saya lihat datanya, konsumen yang akan melambung itu rata-rata adalah di Jakarta, Bodetabek, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Ini harus diantisipasi betul. Nah, saya melihat sebenarnya pertama memang kalau regulasi soal kenaikan tarif itu sangat ketat ya oleh pemerintah dan juga harus melihat ke DPR. Jadi sejauh ini saya kira memang tidak ada kenaikan tarif yang dilakukan oleh PLN dan ataupun pemerintah, tetapi faktanya memang terjadi kenaikan tagihan. Ini yang saya kira belum terkomunikasi dengan baik yang dilakukan oleh PLN dan juga konsumen, sehingga konsumen menganggap ini ada kenaikan tarif. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau kita bicara pemakaian yang melonjak, itu kan konsumen bisa menghitung bareng dengan PLN berapa pemakaian KWH tertagihnya di bulan yang bersangkutan. Karena itu kan bisa dihitung. Misalnya bulan Mei itu katakanlah 200 KWH, kemudian bulan Juni itu 250 dan seterusnya. Itu bisa dihitung lonjakannya berapa, sehingga baik terutama konsumen ataupun PLN tidak bisa mengklaim bahwa konsumen mengatakan kami pemakaiannya biasa-biasa saja, tapi faktanya pemakaiannya naik. Nah, ini harus dihitung dengan cermat dan tepat. Dan ketiga, saya kira PLN dalam menyelesaikan kasus
klaim tunggakan konsumen, klaim tagihan konsumen yang melonjak ini itu harus cepat, jangan sampai ditunda atau menunggu sekian minggu atau sekian hari atau bahkan bulan depan. Karena kan konsumen faktanya harus membayar tagihan yang melonjak itu harus dikelirkan dalam waktu yang cepat, sehingga konsumen harus yakin bahwa apakah pemakaian yang melonjak itu karena memang pemakaiannya atau ada istilah KWH tertagih dan segala macam, sehingga konsumen tidak harus menunggu sekian minggu, ya, karena banyak sekali pengaduan yang masuk ke saya bahwa ketika ini dikonfirmasikan ke PLN tidak langsung bisa menjawab, tapi harus menunggu beberapa hari atau bahkan bisa seminggu atau lebih, sementara konsumen pada bulan ini harus membayar. Sejauh ini menanggapi berbagai keluhan yang ada dengan naiknya lonjakan tarif listrik, apakah sudah ada komunikasi antara pihak YLKI dengan PT PLN sendiri? Ya, kami sudah komunikasi baik dengan Dirjen Listrik selaku regulator sektor ketenaga listrikan atau PLN, dan juga dengan manajemen PLN. Yang kita minta adalah pertama harus ada komunikasi yang baik, yang komprehensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu duduk persoalannya. Kedua, penanganan pengaduan harus cepat, ya, karena kalau tidak masyarakat akan semakin risau dengan tagihan yang sangat tinggi, karena dari keluhan yang masuk, pengaduan-pengaduan yang mereka keluhkan bukan hanya soal kenaikannya 30% atau 50%, tapi rata-rata ada yang 200 sampai 300%. Tentu saja bagi orang-orang yang pas-pasan, ada yang mengaku dia buruh dan segala macam, tentu sangat berat, karena dia misalnya biasanya 200.000 membayar harus 600.000 dan seterusnya. Sementara penyelesaiannya tidak bisa langsung. Nah, ini yang kita minta, eksekusi penyelesaiannya kalau memang bisa dihitung ulang berapa sesungguhnya pemakaian KWH konsumen, ya harusnya diselesaikan pada saat itu juga. Ya, karena ini kan secara technically bisa dihitung berapa pemakaian konsumen dalam satu bulan itu, berapa KWH bisa dihitung. Akan muncul pemakaian itu, sehingga baik konsumen ataupun PLN tidak bisa membantah berapa sebenarnya pemakaian yang dia gunakan. Jadi konsumen juga tidak bisa pakai feeling bahwa mengatakan saya biasa-biasa aja kok. Nah, itu tidak bisa, karena itu secara teknis bisa dihitung. Baik, Pak Tulus, terkait dengan kenaikan tarif listrik saat ini, apakah ini juga ada kaitannya atau ada korelasinya dengan diskon tarif yang saat ini juga sedang diberikan oleh pemerintah kepada para pelanggan dengan 450 volt ampere hingga 900 volt ampere? Apakah ada kaitannya di sini? Ya, kalau melihat regulasi yang ada ataupun kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah, tidak ada. Saya juga berani mengatakan ini tidak ada karena pertama memang di satu sisi ada diskon dan gratis untuk golongan 450 volt ampere dan diskon 50% untuk golongan 900 volt ampere untuk kelompok subsidi, tetapi tidak kemudian direspon dengan kenaikan tarif untuk kelompok misalnya 1.300 volt ampere dan seterusnya. Ya, kami berdasarkan regulasi itu saya kira tidak ada, kalaupun apa namanya, kecuali pemerintah mau bermain-main, tetapi secara korporasi PLN tidak berani melakukan itu sepanjang tidak ada kesepakatan dengan pemerintah. Jadi PLN tidak bisa melakukan itu secara sepihak. Baik, Pak Tulus, itu artinya Anda bisa menyampaikan sejauh ini tidak ada keluhan bagi pelanggan yang memang saat ini sudah disubsidi oleh pemerintah. Artinya keluhan ini muncul dari golongan yang non-subsidi. Terakhir, Pak Tulus. Oh iya, pertama yang mengalami tagihan melonjak atau billing shock itu adalah kelompok pasca bayar, ya. Jadi pelanggan PLN atau konsumen PLN yang pasca bayar, karena ada prabayar juga kan. Nah, kedua golongan 1.300 volt ampere ke atas, ya, ataupun golongan 900 volt ampere yang non subsidi. Tetapi untuk golongan 450 justru itu kan free, gratis total sampai bulan Juni, ya, untuk 3 bulan ini, ya, dari mulai Maret sampai Juni, kecuali nanti pemerintah akan membuat kebijakan baru. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua Harian Pengurus YLKI. Selamat beraktivitas kembali.